Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan karakteristik teriak. Nah, untuk rangkaiannya sendiri seperti pada gambar berikut, ya hampir mirip dengan percobaan sebelumnya yaitu SCR. Namun sini saya akan mengganti komponen SCR menggunakan teriak. Langsung saja kita buat rangkaiannya. Untuk komponennya yang pertama yaitu alternator, kemudian dioda, potensiometer, resistor, saklar, trafo, dan kemudian teriak. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Nah, setelah kita selesai merangkai rangkaiannya, kemudian langkah berikutnya itu kita memberi masukan atau nilai pada masing-masing komponen tersebut. Nah, untuk alternator sendiri kita beri masukan sesuai pada sumber dari PLN. Nah, kemudian kita mengubah indikator ampermeter ke miliampermeter.
Dan untuk komponen lainnya seperti potentiometer, resistor, dan trafo kita berikan nilai sesuai pada job sheet. Nah, setelah kita memberi nilai pada komponen-komponennya, langkah berikutnya kita beri nama pada alat ukurnya. Nah, untuk alat ukur ini kita beri nama voltmeter 1 atau V1, dan alat ukur ini kita beri nama voltmeter 2. Alat ukur ini kita beri nama ampermeter 1, dan alat ukur ini kita beri nama ampermeter 2. Oke. Nah, kita atur sini posisi namanya, kita atur supaya bisa dengan jelas kita lihat. Nah, setelah semua sudah siap, langsung saja kita simulasikan. Oh ya, kita lupa menaruh ground di rangkaiannya. Nah, rangkaiannya sudah siap, langsung saja kita simulasikan. Nah, berikut adalah tampilan dari gelombangnya. Oh ya, untuk channel 3 dan 4 kita tidak gunakan, makanya di osiloskop ini kita off-kan saja channel 3 dan 4. Kemudian kita atur volt per dip-nya ke 20, kemudian probe-nya kita atur ke 2. Nah, berikut adalah bentuk dari gelombang pada rangkaian ini. Oke. Untuk data yang dihasilkan dari V1 sama dengan 220, kita mendapatkan nilai V2 yaitu 150 volt. Kemudian A1 kita mendapatkan 1,5 mA, dan A2 kita mendapatkan 350 mA. Nah, kemudian untuk data berikutnya kita ubah trafonya sehingga V1 dihasilkan 180 volt. Nah, untuk aturan atau settingan pada osiloskop sama, yaitu volt per dip 20 dan probe 2. Nah, untuk V2 kita mendapatkan 125 volt, dan A1 kita mendapatkan 1,25 mA, dan A2 kita mendapatkan 270 mA. Untuk data berikutnya lagi sama seperti langkah yang tadi sebelumnya, untuk kita atur trafonya sehingga nilai yang dihasilkan nanti V1 nya 156 volt. Nah, untuk V2 yang dihasilkan 109 volt, dan A1 kita mendapatkan 1,09 mA, dan A2 kita mendapatkan 223 mA. Nah, demikian analisis dari rangkaian pertama. Kemudian kita lanjut dari percobaan rangkaian kedua. Nah, untuk percobaan rangkaian kedua sini terjadi kesalahan, yaitu tidak terdapat gambar rangkaiannya. Nah, kita gunakan job sheet sebelumnya, yaitu SCR
Nah, kita ganti saja. Nah, di sini kita ganti komponen SCR-nya dengan triax. Kemudian yang berubah dari rangkaian sebelumnya itu kita memberi tambahan, yaitu sumber arus DC. Yang tadinya AC, kita menggunakan sumber arus DC. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Untuk tegangan inputnya sendiri dari tegangan 5 volt sampai 40 volt. Kemudian IG-nya dari 0 mA dan nilai yang telah ditentukan. Oke, langsung saja kita modifikasi rangkaiannya. Nah, di sini kita membutuhkan sumber arus DC. Kita menggunakan baterai aja sebagai pengganti power supply DC, karena di sini baterainya bisa kita atur tegangannya, ya kita gunakan baterai saja. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Nah, untuk tegangan input pertama yaitu kita masukkan tegangan 5 volt untuk data pertama. Nah, setelah itu kita ubah nama alat ukurnya sesuai dengan tabel atau job sheet. Nah, untuk alat ukur ampere meter ini kita beri nama IG. Dan untuk alat ukur voltmeter ini kita beri nama VAK. Oke, setelah semua kita beri nama alat ukurnya, langsung saja kita coba. Nah, untuk bentuk gelombangnya yaitu datar, karena di sini kita menggunakan arus searah atau arus DC. Nah, untuk data pertama yaitu kita dengan arus IG atau arus gate itu 0, kita atur potensiometernya sehingga IG menunjukkan nilai 0.
Nah, untuk data yang kita dapatkan dari IG sama dengan 0 mA. Nah, untuk voltnya sama dengan 5, kemudian IA nya 0,85, VAK 4,99 volt. Nah, kemudian kita atur lagi potensiometernya sehingga arus gate yang dihasilkan yaitu 10 mA. Itu arus yang telah ditentukan. Kita mendapatkan nilai IA sama dengan 1,45 mA, kemudian untuk VAK nya kita mendapatkan nilai sama dengan 0. Nah, untuk data berikutnya kita ganti lagi 10 volt. Nah, untuk data IG sama dengan arus yang telah ditentukan yaitu 10 mA. Sini kita mendapatkan IA sama dengan 1,46, kemudian VAK nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita atur lagi potensiometernya sehingga arus gate sama dengan 0. Nah, di sini arus gate sama 0 kita mendapatkan IA sama dengan 1,1 mA dan VAK nya kita mendapatkan 10 volt. Nah, untuk percobaan berikutnya itu 15 volt sampai 40. Untuk data berikutnya yaitu caranya sama, yaitu dengan mengatur arus gate nya 0 mA. Itu kita lihat data IA sama VAK nya, kemudian untuk arus gate sama dengan arus yang tertentukan yaitu 10 mA. Kita lihat data IA dan VAK nya. Oke, langsung saja saya akan buat atau mencari data-datanya. Untuk mempersingkat video ini saya akan mempercepat speed videonya. Oke, akhirnya saya telah selesai mengisi data-data pada tegangan input 5 volt sampai 40 volt. Ya, mungkin ini saja percobaan karakteristik trial dari saya. Sekian dan terima kasih.